Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini di Diari Jiwa dengan saya, sahabat kamu. Kali ini saya mau membahas tentang rahasia hubungan kata-kata dengan produktivitas. Ayo, siapa yang tadi nanya kayak gitu, ya kan? Sekarang nih saya bahas ya. Jadi penting banget antara hubungan kata-kata dengan produktivitas ya. Ada yang percaya, ada juga yang mungkin enggak, ya kan? Kalau saya kebetulan qadarullah saya sangat percaya sekali kata-kata itu sangat mampu membuat seseorang bisa produktivitasnya meningkat atau produktivitasnya menurun atau produktivitasnya jalan di tempat. Nah, sekarang buat yang nanya nih, mungkin rasa produktivitasnya sekarang sedang nggak naik ya, alias mungkin stuck di tempat aja. Jadi gini teman-teman, coba lihat ya. Abrakadabra, nih lihat. Ini adalah bunga yang indah teman-teman. Jadi bunga yang indah itu teman-teman lihat ya. Nah ini. Dia bisa tumbuh dengan indah jika dia disirami dengan sesuatu yang baik, ya kan? Ya air 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 bening lah ya gitu kan. Ini contoh aja karena ini kan bunganya kan bukan bunga beneran gitu. Nah gitu teman-teman, jika sesuatu disiram ya, mental kita disiram, isi kepala kita disiram dengan kata-kata yang baik, ya kan? Kita yang menyiram sendiri atau kita minta lingkungan kita yang memberikan kata-kata yang baik dalam diri kita. Agar apa? Agar produktivitas kita semakin meningkat. Contohnya nih, contohnya saya ya. Saya itu untuk membuat produktivitas saya meningkat, ya kan? Selain saya meminta kepada juga ada yang memberikan saya siraman kata-kata, ya kan? Tetapi saya juga menulisnya di depan saya. Coba teman-teman lihat ya. Itu semua adalah kata-kata ya kan untuk asupan gizi yang ada di kepala saya. Ya, walhasil ya, alhamdulillah ya. Setiap kali saya membaca kata-kata tersebut, produktivitas saya meningkat. Kenapa? Karena kata-kata tersebut di situ tulis bahwa saya adalah wanita yang produktif. Ya, itu di atas tuh, teman-teman mungkin nggak kelihatan. Saya wanita produktif dan optimis plus fleksibel. Ya, ada lagi tuh. Saya adalah wanita yang hemat. Produktivitasnya hemat ya. Nah, terus kemudian bukan produktivitasnya hemat, bukan gitu. Maksudnya lebih produktif dalam hal menghemat gitu loh teman-teman. Terus saya adalah wanita yang rendah hati dan tawadu. Nah itu contohnya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum bisa meminta orang lain untuk ya, untuk menyiram atau memberikan sebanyak mungkin kata-kata positif agar teman-teman produktivitasnya meningkat, maka teman-teman tulislah sendiri. Halo, hari gini gitu loh. Sticky note beli spidol. Kemudian letakkan di depan tempat kerja teman-teman agar teman-teman lihat ya. Bisa lihat setiap hari gitu kan. Nah, kalau saya rahasianya yang lain adalah saya juga mengucapkan untuk diri saya sendiri ya. Nah, gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya tim di kantor, punya leader di kantor, atau misalnya punya anak di rumah, punya pasangan di rumah, maka mintalah mereka menyirami isi kepala Anda dengan kata-kata yang menyenangkan ya, kata-kata yang bagus. Anda bisa milih sendiri gitu kan. Misalnya kalau saya tuh saya nggak suka dibilang hebat teman-teman. Saya juga kurang suka dibilang luar biasa. But saya suka banget dibilang kamu wanita produktif. Nah itu saya suka banget. Jadi saya memprogram diri saya dengan wanita produktif dan juga saya meminta orang lain untuk mengatakan juga seperti itu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kata-kata itu sangat berpengaruh kepada produktivitas. Coba deh teman-teman dalam 1 bulan aja teman-teman bilang, saya misalnya contoh ya, saya lazy ya.
Lazy bahasa Indonesianya malas. 1 bulan aja teman-teman bilang seperti terus, every day, every time, every second teman-teman ngomong seperti itu. Coba sebulan kemudian teman-teman akan gimana? Tapi saran saya sih jangan dipraktekin. Praktekin yang bagus-bagus aja. Saya wanita yang rajin, saya produktif, saya antusias, saya optimis gitu kan. Misalnya teman-teman mau bilang gini, misalnya gini, sesuatu kata misalnya tired ya atau capek. Teman-teman bisa bilang kayak gini, aduh kayaknya gue butuh yang fresh-fresh nih gitu. Tolong doain aku ya agar aku kuat gitu kan. Nah, intinya seperti itu. Teman-teman cari kata-kata positif sebanyak mungkin dan install ke dalam kepala teman-teman, ya, ke dalam pikiran teman-teman. Agar apa? Agar dia nanti berubah, berwujud menjadi produktivitas. Oke, buat kamu yang nanya, udah lihat nih sekarang di depan kamera saya ya kan, di wall saya tuh banyak sekali apa? Banyak sekali kata-kata ya. Masya Allah. Bahkan tuh ada hafalan Quran saya juga tuh yang agak-agak, misalnya agak-agak kesleo-kesleo sedikit. Nah, saya juga tulis juga tuh untuk ngingetin saya. Gitu, teman-teman. Jadi, apabila teman-teman ingin kata-katanya itu berpengaruh untuk produktivitas teman-teman, ya kan, masukkan sendiri, install terus. Ya, install terus ke dalam diri teman-teman ya. Kalau dalam bahasa hipnotisnya, teman-teman menghipnotis diri teman-teman sendiri. Bahkan teman-teman minta hipnotis juga kepada misalnya orang kerja, tim Anda, anak buah Anda, atau atasan, minta kepada atasan, Bu atau Pak, saya tuh sukanya dibilang kayak gini, tolong ya tiap hari gitu kan. Misalnya, kau bisa, atau misalnya, kamu kerjaan kamu keren gitu kan ya. Nah, itu termasuk teman-teman misalnya sukanya dengan kata-kata apresiasi seperti apa. Bilang, minta juga, Bu, saya tuh kalau habis kerja, misalnya ibu ngomongin, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih kerjasamanya, terima kasih kerja kerasnya, terima kasih kontribusinya. Saya tuh suka banget, Bu. Begitu juga misalnya kalau misalnya bosnya bapak-bapak, Pak, saya tuh suka banget loh kalau saya tuh habis menyelesaikan sesuatu, walaupun itu hasilnya belum maksimal loh. Saya suka dibilangin terima kasih kontribusinya. Wah, saya pasti lebih meningkat lagi, Pak. Dijamin aja, Pak. Nah, itu teman-teman harus bilang. Bilang sama bosnya, bilang juga sama bawahannya. Jika itu teman-teman punya tim di kantor ya. Kalau saya juga bilang sama anak-anak gitu kan, sama keluarga saya. Saya suka dibilangin apa gitu, suka dibilangin, kalau saya tuh paling sering dengan kata kontribusi. Kontribusi, perjuangan, kerjasama, kerja keras itu saya suka banget. So gitu ya teman-teman. Jadi sekarang sudah agak lumayan tahu kan apa hubungannya kata-kata dengan produktivitas. Tapi gimana dong Coach Amanda jika udah terlanjur banyak kata-kata yang kurang bagus nempel di kepala ini gitu kan. Nah gini teman-teman, ada caranya. Ibaratnya gini ya, ini teman-teman lihat air ya. Misalnya kata-kata negatifnya itu ya udah segitu aja ya, maksudnya di bawah sini. Teman-teman caranya untuk membuat kata-kata itu keluar, maka teman-teman setiap hari katakan, atau yang paling bagus tuh kalau saya tuh ditempelin ke tulisannya di dinding seperti itu, agar tiap hari melihat dan kita sendiri dia merasa bahwa ya saya kan bukan seperti orang itu katakan, saya adalah ini dan ini, saya adalah yang baik-baik gitu, sehingga yang tadinya kata-kata yang sudah menempel dalam pikiran kita, yang kata-kata negatif berubah menjadi positif. Yang penting gini, yang penting teman-teman yakin. Saya kasih contoh satu deh tentang produktivitas saya, bagaimana produktivitas saya meningkat. Dulu itu kalau guru-guru saya mengatakan bahwa kamu hebat, kamu bisa, yes, kamu memang energik, kamu memang bisa, kamu segala macam. Saya tuh nggak gimana, tapi saya mengaminkan di dalam hati. Saya bilang sama dalam hati saya, amin. Saya akan usahakan, saya akan buktikan bahwa saya seperti apa yang guru-guru saya katakan, atau yang seperti bos saya katakan, atau ya seperti itulah. Nah, gitu ya teman-teman. Itu sangat berpengaruh banget. Saya juga biasanya kalau ketemu dengan orang-orang yang memang dia punya potensi dan punya sesuatu yang sangat bagus, saya pasti sampaikan.
Karena biasanya di situ ketika gelombang otaknya sedang di theta atau alfa, itu sangat banget masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya langsung. Oke, selamat praktek ya teman-teman semuanya. Buat yang nanya, semoga sudah puas, semoga sudah senang. Selamat praktekin ya. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.